suatu saat presentasi atau public speaker lagi. Saya suka banget kalau dia berbicara, walaupun 30 detik tapi kena banget. Nah, satu orang mengatakan dia berarti kita udah masuk dalam kategori real speaking, public speaking, untuk belajar KS gitu kayak. Nah, salah satunya kita bisa lokasi di Bandung. Mereka harus berbayar 750.000 per 30 menit hanya untuk belajar public speaking. Nah, karena ini berbahasa Indonesia, kemudian kita berbicara salah satunya di dalam tubuh kita. Kira-kira kalau saya pikir saya kan menggunakan bahasa bagaimana orang-orang ini baru kalau dia mau nyanyi sama ini bapak ini mungkin untuk tiga apa ya ini bapak di luar tapi kalau katanya persen kalau dia bahasa semua ini maka ada belajar orang ada cuci apa jadi dicuci aja saya lihat kalau KS nanti coba dibuka mikrofon. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Cukup. Lagi, assalamualaikum perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah jadi ini. Saya itu sebenarnya udah niat kemarin. Kapan orang nunggu, kapan muncul nama Sabang sampai Merauke. Selain menggunakan kapasitas dan motivasi para mahasiswa, beberapa korporat dan usaha, termasuk ideologi dari pesan-pesan. Dan yang dibawa kampus di Indonesia itu bersama para ambasador yang beberapa di Indonesia tata buku. Nah, sekarang kita berpikir ini, ini ngapain di istana? Tapi sebelum itu saya perlu dari Pak. Bukan mikrofonnya, kenapa saya minta menggunakan saya sampaikan. Nanti di mikrofon ini saya ini hanya mikrofon. Oke, saya ya, pegang mikrofonnya. Oke, betul. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, kata-kata ya, kata stresnya sudah dapat. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya. Bapak beda nama. Saya siapa? Oke, sekarang simpan mikrofon. Tanpa mikrofon, mulai. Assalamualaikum, saya Najmi dari Bogor. Oke, siap ya. Sekarang dengan tujuan yang jelas juga visi misi yang jelas, kemudian ada eye contact dan juga gestur yang tepat agar bisa tercapai tujuannya ke pemirsanya. Saya coba closing ya. Terima kasih, saya Chandra, sampai jumpa. Itu keyword. Terima kasih, saya Chandra, sampai jumpa. Itu nama saya kan? Terima kasih. Saya Chandra, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Yasmin, sampai jumpa. Next. Secangkir motivasi untuk public speaker berkarakter. Inner power dalam bicara adalah semua yang hari ini hadir harus menyimak bahwa ada quote yang harus you save. Pertama adalah ini kalimatnya. Zelda, silakan dibaca. Pakai mikrofon, Pak. Silakan nak dibaca. Jangan buru-buru bacanya karena ada efek di sini. Silakan dibaca. Nah, bicara itu yang
Bicara itu jangan yang penting bicara. Ulangi Kak, diangkat suaranya. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Oke, sampingnya Sherin. Yes. Bicara itu penting. Ya, jangan yang penting bicara. Ulangi Kak. Bicara itu penting. Yang jangan yang penting. Ulangi Kak, terpeleset tuh kata-katanya. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Oke. Semakin mau berdiri semakin powerful. Maimunah. Sambil save di memori you semuanya. Yuk, baca. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Oke, Kak. Saya panggil siapa, Kak? Heru. Oke, silakan. Oke, disimpan mikrofonnya di tengah, Nak. Oke, teman-teman. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau suatu saat you diminta gurumu untuk tampil di depan, and you bilang, yang penting gua bicara, pasti nggak beres bicaranya. Banyak orang yang innernya itu nggak main Kak sebelum bicara, karena mikirnya yang penting gue bicara, yang penting saya presentasi. Itu yang salah. Presentasi itu penting, jangan yang penting presentasi. Ngevlog itu penting, jangan yang penting ngevlog. Coba apa lagi? Apalagi Kak? Sholat itu penting Kak, jangan yang penting sholat. Kalau you bilang yang penting gue sholat. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kenapa saya katakan ini adalah inner power? Karena sebelum bicara yang harus disuggest itu adalah kitanya dulu Kak. Oh iya, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Tampil itu penting, jangan yang penting tampil. Pegang mikrofon itu penting, jangan yang penting megang mikrofon. Nah, pasti Anda lagi nge-save buat di status di WA hari ini kan? Bicara itu penting. Bicara itu penting Kak, jangan yang penting bicara. 2 hari bersama Dinas Foundation. Pertama, memberikan ruang bahwa skill bicara powerful itu dirindukan lawan bicara Anda. Siapapun itu di lawan bicaranya, mau audiens, mau konsumen, mau customer, mau kawan-kawan, mau guru, itu sangat dibutuhkan banget. Tapi bicaranya harus powerful. Seperti Kak Yas bilang tadi, powerful itu apa? Bahasa tubuhnya powerful, kata-katanya powerful, eye contact powerful. Kalau you bilang, Pak Happy, saya mah kalau ngomong teh suka gugup kalau depan orang. Gara-gara apa? Gara-gara eye contact-nya tidak ke audiens. Banyak orang yang bicara kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya senang banget ya hari ini gitu ya. Jadi dia berbicara dengan cicak di dinding kawan. Bisa kau tatap audiensnya. Semakin kau tatap audiens menunjukkan, oh, you pede banget di situ gitu loh Kak. Kalau you nggak tatap audiensnya atau nunduk gitu, alhamdulillah saya senang banget. Iya Anda senang, tapi orang nggak senang melihat Anda di situ. Apalagi lihat ke atas. Kalau kamera, please eye contact dengan kameranya. Assalamualaikum, and then show your smiling. Presentasi Anda bicara di depan orang secara personal atau you presentasi di depan orang, 2 senjata yang harus Anda keep, yang jarang dimiliki sama orang-orang kampus, orang-orang kuliahan, orang-orang sekolahan. Apa itu? Smiling. Ada smile face and smile voice. Smile face itu ngomong sambil tersenyum Kak, itu enak banget loh Nak. Nanti Kak Yas tadi tampil, nanti you yang tampil nih Kak, jangan sekali-kali kau tampil depan kamera dan no smiling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangat gak hari ini? Dia aja nggak semangat kawan. Assalamualaikum, tolong ya kali ini kalian sehat gak? Dia aja nggak sehat bicaranya. Show you smiling. Itu smile face. Ada juga smile voice. Apa itu smile voice? Orang di luar sana akan bilang, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. Itu smile voice, walaupun dia nggak lihat kita. Kayak ngevlog di lantai atas. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dengan Yasmin hari ini. Ini kita akan membahas tentang bagaimana di dunia Jepang itu gitu. Walaupun saya di bawah, itu Kak Yasmin pasti ngomongnya sambil tersenyum. Itu smile voice. Penyiar radio, kita kan nggak ngelihat makhluknya Nak. Kita cuma denger kan. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra hari ini gitu. Dia ada smile face, ada smile voice. Jadi nanti segugup-gugup Anda, tapi kalau ada smiling itu akan enak dilihatnya Kak. Oke? Next, mainkan gaya bicara Anda saat depan umum atau saat bicara depan personal. Suatu saat mungkin dari pertemuan 6 orang ini ada yang menjadi juru bicara, harus ketemu dengan kawan, harus ketemu dengan mitra, ketemu dengan tamu negara.
Kalau ketemu dengan orang Arab, ahlan wa sahlan, smile face. Ahlan wa sahlan, izayyak, anta kwaish. Bahasa Jepang ya gilang gitu kan. Nah sama nak. Coba kalau gini. Assalamualaikum Syekh, ahlan wa sahlan. Tak elok dipandang kawan. Gitu kan? Gaya bicaramu. Karena apa? Bicara yang naik kelas dan berpengaruh dibutuhkan untuk semua profesi. Heru bilang ke depan aneh sekarang, Heru ya? Heru namamu kan? Pak Happy, punten Pak Happy, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Saya emang nggak ada cita-cita untuk menjadi public speaker seperti Anda. Saya mah pemain sepak bola Pak Happy, pemain sepak bola mah kayaknya nggak cocok butuh public speaking. Apakah ada ceramah dulu di lapangan hijau? Hei nak, Asian Games 2018, atletnya semua ditatar public speakingnya sebelum menuju ke lapangan. Apa hubungannya pemain sepak bola dengan public speaking? Ketika seorang striker 3 jam sebelum ke lapangan di briefing dia pencetak gol itu. Ketika you nanti mencetak gol, maka ketika bola itu masuk ke gawang, maka dia akan bilang apa? Ketika bola masuk ke gawang, maka dia akan bilang apa? Gol. O-nya dia gol. Smile face, smile voice. Gol. Eye contact. Menatap lawan bicaranya, menatap lawan tandingnya. Gol. O-nya dia, vokalnya harus di atas, grafik audio di atas 80% yang akan dipelajari besok. Gak mungkin Kak, bola masuk ke gawang dia diam aja. Bola masuk ke gawang, terus dia bilang, tuh gol kan? Ya, gimana teman-teman, gol? Gol, gak ada banget Kak. Anda masih mengelak kalau public speaking nggak dibutuhkan semua profesi. Kak Yas tiba-tiba bilang, Pak Happy, udah 30 menit kita bicara, kayaknya ini bukan materi saya Pak Happy. Cita-cita saya itu ingin jadi dokter Pak. Hei, al-atibba yahtajuna ilal kalam. Dokter butuh bicara. Ya siapa namanya? Najmi. Najmi bilang, Pak Happy ya saya juga pengen jadi dokter, misalnya di Rumah Sakit Fatmawati. Dokter butuh bicara Kak. Para dokter di Fatmawati di briefing sebelum pandemi, sebulan sekali gaya bicaranya. Bagaimana dia bicara depan pasien Kak Yas, tapi bicaranya mengesankan. Jangan nakut-nakutin, jangan mengintimidasi. Gak mungkin dokter gak ngomong apa-apa. Ada pasien datang ke dokter, dok sakit perut dok. Terus dokternya gak ngomong apa-apa, cuma kasih obat, pakai bahasa isyarat gitu. Yalah. Takutlah pasien. Gara-gara saya ngomong itu di Senayan Kak, orang-orang ID Ikatan Dokter Indonesia mereka kumpul, Pak Happy saya butuh ini, kumpulkan semua dokter di Indonesia. Dan di Senayan ditatar public speakingnya, bagaimana dia seorang dokter, nurse, para perawat, customer service, security, sebagai wajah sebuah lembaga security itu, ya kan? Karena tamu sebelum masuk ke lembaga itu, yang akan ditemui siapa dulu? Security-nya dulu. Biar dia tampil di depan tamunya, mengesankan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Smile face, smile voice. Semua profesi. Saya cita-cita mau jadi apa saya? Gak punya cita-cita saya. Apa sih? Mau dengar Pak ya? Mau dengar semua. Pasti yang lain lagi mikir nih. Siap-siap gue ditanya juga nih. Apa Sel? Pengusaha sukses, entrepreneur sejati itu adalah butuh bicara. Bagaimana dia memarketkan sebuah produknya. Dan Zelda lagi memikirkan apa cita-cita Anda hari ini. Apa dah? Dengerin ya, dia bilang pengusaha sukses. Kita lihat nanti kan. Jangan sampai semua sampai Heru pengusaha sukses juga semua ya. Apapun profesimu butuh bicara. Jadi jangan, kenapa saya bilang inner power dulu yang harus dimainkan sebelum materi public speaking adalah Anda sudah tahu itu, tinggal cari di Google nak. Karena apa? Semua butuh bicara, need public speaking skill. Maka hari ini kita mulai ya Kak ya. Saya minta Anda bicara. Tadi Kak ya sudah bicara. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Ngerti gak Dak? Ada yang ngerti gak Dak? Kayak ngerti gak? Jika kita bisa ngobrolnya 8 kata nih, ngapain harus 20 kata gitu Kak? Nah itu. Assalamualaikum, saya Chandra dari Bogor.
Nggak gini, Assalamualaikum, perkenalkan ya. Ya Allah, saya senang banget ya, sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan. Udah kelamaan. Jadi semakin Anda bicara efektif, itu semakin mahal. Kalau kata bahasa Arabnya, la tabdzir kalam, kata-katanya nggak mubazir. Assalamualaikum, saya ingin mempresentasikan tentang kiprah dunia pendidikan di Indonesia. Indonesia, menurut pakar, bahwasanya Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gitu Kak. Jadi enggak, Anda pernah lihat gak di Google? Jadi gini ya, Indonesia itu katanya ya, Indonesia itu adalah, udah, tabdzir. Kata-kata yang mubazir. Jadi, sekarang kita lihat ini. Kita menuju ke storytelling ya Kak ya. Siapa? Nazmi ya? Dibaca nak? Spirit, nak, bukan minuman itu kawan. Oke. Azmi di off-kan dulu mikrofonnya. Biar gak ada noise. Oke. Pesona spirit pembicara di tengah pandemi COVID-19. Awal pandemi nak, kami diminta untuk menatar public speaking dan memotivasi orang-orang yang ada di bawah bendera ini. Siapa yang tahu? Ini kira-kira bendera mana? Ya, tahu nggak? Mencari di Google juga susah kawan. Coba bendera mana? Jangan kau bilang ini bendera Telaga Kahuripan. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal pandemi, kami harus menatar public speaking orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon dan memotivasi mereka. Itu di Maret 2020. Ketika kami datang ke sana, kami baru tahu ternyata orang Solomon yang ada di sini nih Kak nih, ternyata adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat orang-orangnya. Yang harus kita tatar public speaking-nya kayak gini Kak. Saya pindah ke situ ya. Pindah Pak Agung. Anda lihat Kak, Kak Yas juga sama, ingin menyelesaikan S1, Pak Happy, saya ada niat S2. Bisikan di bumi biar langit mendengar. Pak, saya nanti saat akan kuliah, saya pengen banget nanti saya wisuda. Yuk pasti lagi membayangkan, nanti wisuda, mau pakai tugas kebanggaanmu, pakai jubah, dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama. Wisudawati pertama, Ananda. Kau tampil gagah hari itu. Ingat, Anda akan ingat kata Pak Happy, smile face, smile voice. Disematkan di situ. Ketika turun dari panggung sebelah kiri, kau akan melihat ibumu lagi berlinang air matanya, kawan. Dan itu pernah saya rasakan. Kau turun dari panggung kecil, Anda yakin kau akan menunduk depan sang ibu, sang bapak ya, sambil mengatakan, Bu, aku berikan tugas ini untukmu. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi yang saya giring sugestinya sampai ke arah situ. Dan itu terwujud. Kenapa saya katakan kepada Anda? Tak hanya belajar public speaking kawan. Rugi nah kalau 6 orang ini hanya belajar public speaking. Tapi belajar mimpi. Karena public speaking hari ini saya ini berawal dari sebuah mimpi. Karena apa? Di Manado Kak. Ada wisuda. Saya MC hari itu. Bersama protokol gubernur. Baru mulai acaranya wisudawati pertama. Ananda. Tiba-tiba ada teriak dari belakang. Mas Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu wisudawan yang dia datang terlambat Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar. Kasihan jauh dari Watampone Pak Happy. Kita nunggu sampai 35 menit. Menunggu wisudawan itu datang. Semua udah pada kesel. Kok bisa-bisanya di hari wisuda kok dia datang terlambat? Karena mereka tak tahu alasannya. Anda lihat kan apa alasannya? Nih. Lihatnya dengan hati ya Kak ya. Bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini alasannya. Anda lihat tayangannya.
Anda lihat ayah ini. Ayah ini nggak ngomong apa-apa. Batiknya sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini. Pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda tahu kenapa dia terlambat? Saat acara selesai, anakku bilang, ayo Pak, kita jalan kaki aja. Dia harus berjalan kaki menelusuri dinginnya tanah Manado. Dari sebelum subuh 2 jam 30 menit baru nyampe ke kampus sambil membawa kursi roda. Dan anaknya sudah pakai toga. Hari itu dia terlambat, tapi nggak terlambat untuk mentransferkan ilmu. Bahwa the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tua. Semua pasti punya impian itu. Suatu saat kau wisuda, kau berikan toga untuk orang tuamu. Kenapa? Itu terjadi di tahun 2008. Tayangan ini kami bawa 2009. Kemana? Ke kampus UIN Aradiri Aceh. Saat di kampus inilah saya sampaikan kepada seluruh generasi UIN Aradiri Aceh bahwa saya pernah hadir di Manado. Saya tayangkan video barusan Kak di depan mereka. Dan you tahu, tiba-tiba baru saya bicara 15 menit lagi-lagi Kak, ada ketua BEM. Dia duduk paling pojok. Dia teriak, Mas, sedih kami Mas melihat tayangan barusan orang Manado. Kami pun punya mimpi Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Happy. Kami pun punya niat akan memberikan togaku untuk kedua orang tuaku Pak Chandra. Siapa yang teriak hari itu? Ketua BEM. Namanya Rina Maharami. Ketua BEM ini adalah tanah asli dari Lok Sumawe. Kelahiran Birut. Dia pengen banget. Kawan, kenapa? Karena kehilangan pahlawan dari tanah Lok Sumawe. Kenapa saya katakan ini? Andaikan ada ibumu hari ini, nak. Ya, contohnya kita. Apa maksudnya? Kenapa ketika saya ngomong seperti ini, pasti Anda banyak yang berlinang air mata. Karena Anda punya impian, kayaknya punya impian sama. Semua punya impian. Kan saya tanya, apa impianmu detik ini? Saya yakin Anda akan berlinang air matamu hari ini bicara. Iya Pak Epi, biar saya pengen membanggakan orang tua saya Pak Epi. Pasti sama jawabannya. Semua punya dream. Dalam hal public speaking, punya dream. Impian ibu saya Kak, kayak saya orang Tasik. Dulu saya nggak bisa ngomong apa-apa kawan. Saya di atas panggung kecil, diteriakin orang, ibuku nangis di belakang panggung. Anda tahu ibuku bilang apa? Nak, janganlah kau menangis. Bukan orang, kau akan keliling dunia Chandra. Itu doa. Al-kalam nisfud doa. Omongan itu setengah doa. Jadi Anda jangan remehkan yang namanya bicara dan doa. Lihat ya. Anak Sidoarjo. Dia di depan ribuan orang. Ketika saya tanya, what is your dream? Apa impianmu? Dia angkat tangannya. Aku punya impian Pak Happy. Boleh aku maju ke depan? Silahkan, maju bersama orang tuamu. Tapi dia maju sendirian. Pas saya tanya anaknya, nak, mana orang tuamu? Pak Chandra, jangan kau bicara depan kami tentang ibu dan bapak kami. Loh, kemana orang tuamu? Orang tua kami ini sudah tak ada Pak Chandra. Dia orang Jambi. Dia datang ke situ bersama neneknya. Tapi aku punya impian Pak Happy. Apa impian dia? Indah banget impiannya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Seperti impian adik kita ini yang bicara depan kakaknya, tapi tanpa pengetahuan orang tuanya. Saat tubuh dia bicara, dari hati, kontak matanya bermain.
Anda lihat gak? Itu. Kenapa kau banyak melihat air mata? Kenapa berkaca-kaca matanya? Karena dia bicaranya dari hati. Dia flat intonasinya, tapi dapat banget feel-nya. Dari sini Anda mengatakan, oh iya Pak Happy, sampai hari ini saya harus mengatakan Rob itu maha baik. Kak Yas digiring sampai hari ini ke negeri sana, Anda harus mengatakan Rob itu maha baik. Masih memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kita. Karena apa? Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Tapi dari gambar yang satu ini kawan. Kalau saya bilang Pak Happy itu gara-gara musiknya sih Pak Happy, bukan. Pak Happy itu gara-gara gambarnya, bukan. Gara-gara saya ngomongnya lebay.com. Coba kalau saya di sini ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan nanti wisuda ya. Nanti kan pas wisuda kan pakai toga ya, pakai toga terus dipanggil Pak MC-nya. Dulu kan saya pernah ke Manado, pas di Manado ada orang ya pas mau wisuda tapi orang itu datangnya terlambat. Mau lihat orangnya nih, orangnya ini ya teman-teman ya. Nah ini bapaknya ya, ya bapak nah ya. Bapak nanti sakit ya jadi nggak bisa jalan gitu ya. Ini yang sebelumnya jangan ngalangin, hehehe gitu ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Coba kalau saya ngomongnya kayak tadi. Pasti semua punya mimpi. Dan impian itu harus jadi nyata. Musik jalan. Habis itu saya ngomong lagi, teman-teman, di Manado hari itu terbukti. Ada seorang ayah, dan dia ingin banget anaknya di wisuda. Anda lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Pernah dengar nggak tadi saya ngomong? Nah, lihatlah dengan hati, bukan dengan mata. Kalau saya ngomongin sama anak SD, pasti dia akan jawab, Pak Happy, kan kita punya mata, ngapain pakai hati? Tapi kalian udah dewasa. Kalau baru ngomong, nah, lihatlah dengan hati anak ya, bukan dengan mata. Mulailah Anda berkaca-kaca. Coba kalau ngomongnya saya bahas topik ini. Teman-teman saya ke Aceh dulu ya. Pas di Aceh itu kan ada orang ya. Pas wisuda. Jadi anak ini mau wisuda nih. Ini anaknya nih. Nanya taya ya wisuda. Pas wisuda tiba-tiba nggak jadi wisudanya. Maimunah gara-gara sakit ya teh ya. Meninggal we. Kalau udah meninggal makan nggak mungkin wisuda. Masa dong. Tuh Anda pun tertawa. Berarti kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kenapa itu bisa mempengaruhi Anda sampai benar-benar Anda itu larut? Seakan-akan Anda lagi ada di Manado, seakan-akan Anda lagi berada di Aceh, seakan-akan Anda itu adalah saudara dari adik kita yang bicara seperti ini. Seakan-akan Anda di situ menyaksikan anak ini ngomong curhat depan kakaknya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Jawabannya satu, how to say, cara kita bicara harus 97%. Sedangkan what to say, isi bicaranya hanya 3%. Di YouTube juga ada kata yang barusan, Anda lihat paling, oh ya berlinang air mata sekilas. Tapi kalau saya dramatisir, saya ngomongnya powerful banget gitu kayak. Saya bermain dari hati saya bicaranya, eye contact saya bermain, musik saya bermain, saya sinergi dengan pointer. Pointer saya juga nggak kelihatan. Yasmin, kapan saya ngeklik? Jangan sampai ada tampil. Gak enak kali dilihatnya. Saya bermain pointer 1 semester loh Kak ya. Saya bermain dengan pointer ini. Anak-anak kami ini, teman-teman kursus nggak boleh ada yang kelihatan kita kapan ngeklik, kapan kita stop. Apalagi kayak gini, diklikkan kayak gini orang. Pembicara profesional udah banyak di negeri ini. Pembicara yang berkarakter itu dirindukan. Kapan kita on, kapan off, kapan next, kapan forward dan sebagainya. Berarti kesimpulannya, kalau Anda bicara harus nice opening. Be good opener. Openingnya harus bagus. Oke. Sebelum menuju ke sini, bawalah tulisnya sekarang. Takutnya lupa nggak dicatat. Ya. Kayas katanya adanya juga mau ikut, nggak jadi ya? Sekolah ujian. Oh gitu, emang kelas berapa Kak? Kalau yang SD ujian, kalau yang di SMA di boarding sekolah. Oh di warna itu ya? Iya. Oh berarti nggak bisa ikut dia ya? Kalau weekend aku bisa. Ya. Kayasnya berarti lagi liburan. Libur semester. Berapa lama tuh? 1,5 bulan. Berarti udah lama di sini Kak? Udah dari tanggal 22. 22 Agustus. Agustus ya.
Mereka belum tahu itu. Entertain. Mereka akan kena kalau dikasih storytelling terlebih dahulu. Cerita dulu, kayak anak tadi bercerita tentang Solomon, bercerita tentang Manado, bercerita tentang Aceh, sampai masuk larut dalam cerita itu. Sesekali games. Dan explain. Setelah Anda berstorytelling, bercerita, baru explain. Kenapa kita bercerita itu? Dan ini adalah alasannya, gitu loh nak. Oke, sudah? Next. Slide ini dicari orang. Slide ini dicari orang. Dia nggak perlu kursus ke UI, dia nggak perlu kursus ke Sentul, cukup di sini dan keep memory, di memori antum. Yasmin diminum ya. Sudah? Jelas sudah? Oke. Kalau sekiranya Kak Yas mau tampil depan, wah ini muslim semua nih, kan harus ada intro Arabnya Kak. Sesekali pakai Kak Yas, gak apa. Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah. Pernah gak Kak Yas pakai retorika Arab? Gak pernah ya. Tapi pernah gak tampil depan yang muslim semua? Belum pernah juga. Non muslim semua ketika tampil? Campur di mix gitu kan. Tapi andai kan suatu saat ada momen, wah ini muslim semua nih. Momennya contohnya Ramadan gitu loh Kak Yas. Kan pasti di Ramadan biasa kan ada momennya muslim semua gitu, bukber atau apa. Tiba-tiba Kak Yas disuruh tampil pakai retorika Arab yang elegan, yang orang jarang pakai tapi intinya sama. Goalnya sama. Nice opening. Salamnya harus powerful, antusias. Jadi Anda ketika salam, antusias, powerful. Jangan buru-buru Kak salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya antusias. Salam antusias. Coba Kak, yuk tulis deh pakai tulisan, bisa tulisan Arab atau tulisan Latin deh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara salam yang powerful? Assalamualaikum pakai tulisan Latin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis Kak, tulisan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, berikutnya saya samakan dengan teman-teman di kampus ya Kak ya. Cara bacanya, karena kita harus be good opener, ketika salam jangan terburu-buru. You kasih slash, tahu slash? Garis miring. Gini Kak, Assalamualaikum slash warahmatullahi slash wabarakatuh slash 2. Slash 2 itu intonasinya turun. Jadi slash 1 itu ada jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya? Coba dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beda loh sama salamu yang tadi setengah jam yang lalu. Itu salamu diseret Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Assalamualaikum. Tenang Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba Kak Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Kak. Coba Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada jeda Kak, stressing. Jangan buru-buru salamnya. Oke. Yang kedua. Ini dia. Introduction. Ketika you tampil, presentasi, introduce yourself. Perkenalkan dirimu nak di situ, dan masih ingat dengan cara apa memperkenalkannya? Jangan bertele-tele. Jangan ada kata-kata mubazir. You cukup katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Indonesia. Hari ini saya akan berkata gitu. Nggak perlu, Assalamualaikum, perkenalkan, blablabla. Itu tabzir, kata-kata yang mubazir. Oke, lebih efektif, efisien. Kalau ingin lebih PHP biar nggak buru-buru ngomongnya kayak gimana? Dikasih slash-slash kayak gitu. Kak, pembaca-pembaca berita yang di TV One sampai hari ini dia masih kasih slash loh Kak.
dipakai teleprompter itu kan, itu masih pakai slash kayak gitu. Itu banyak di medsos tuh. Berikutnya, nih, mainkan emosi audiens. Andai kan suatu saat you ingin tampil sebagai influencer mungkin, mempengaruhi orang, mainkan emosi audiens. Dalam waktu kurang lebih 1 jam, hari ini bersama 6 orang ini, 6 kawan-kawan orang-orang hebat ini, Anda dimainkan emosinya. Sekali Anda tertawa terbahak-bahak, dalam sekejap Anda deg-degan gara-gara takut disuruh ngomong, dalam sekejap Anda tiba-tiba berlinang air mata. Nah, itu maksudnya, Kak, mainkan emosi audiens. Anda ingin jadi influencer, ingin jadi motivator. Selama 4 jam, pesertanya dibikin nangis semuanya. Kasihan lah mereka. Nanti keluar dari aula matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi kayak gitu semua kan. Atau selama 4 jam Anda influencer, 4 jam dibikin tertawa semua di ruangan itu. Itu juga kurang elok. Harus berdinamika, Kak. Kapan mereka tertawa, kapan dalam sekejap mereka tiba-tiba berlinang air matanya. Itu, Kak. And then sampaikan tujuan Anda. Anda tampil di situ presentasi untuk apa? Ini yang paling penting. Silakan dibaca apa? Good, excellent. Smile face and smile voice. Hampir 8 kali kami bilang smile face and smile voice. Ini penting untuk you kaji. Karena yang paling mahal dari 5 item ini adalah ini nomor kelima, smile face and smile voice. Di negeri ini orang tampil bisa dihitung jari yang bisa bicara dan menggunakan smiling. Ini penting. Berikutnya adalah hindari awal negatif. Baru Anda tampil, pakai teks, tiba-tiba teksnya jatuh. Itu awal negatif tuh. Anda tampil, tiba-tiba Anda terpeleset. Itu juga. Yas, Anda diwawancara deh kayaknya. Acara apa ya? Saya di-share tuh videonya Bu Mirna. Terus pakai mikrofonnya, mikrofon kabel itu. Ini you duduk di situ kan. Lagi interview tuh apa kayak? Wawancara kalau nggak salah, Kak. Saya ada videonya itu. Memang kalau menggunakan TV pakai mikrofon yang kabel dan kita moving itu riuh gitu, Kak. Kecuali kalau kita duduk ya standby kayak gini nggak apa-apa. Hindari awal negatif. Ice breaking. Ini sangat penting.